Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga selalu kita dalam keadaan sehat walafiat, terbangun dalam keadaan keberkahan, kesehatan, jauh dari segala berbagai macam penyakit yang sedang melanda dunia saat ini. Puja-puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah merangkai segala nikmatnya untuk kita. Salawat dan salamnya untuk kekasih Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertemuan pada kali ini membahas tentang kisah Nabi Musa alaihissalam di masa kecilnya. Nabi Musa merupakan bagian dari bangsa Bani Israel yang Allah pilih sebagai Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Nabi Musa adalah keturunan dari bangsa Bani Israel yang lahir di Mesir. Kemudian ditugaskan oleh Allah untuk menyadarkan Fir'aun yang semena-mena. Fir'aun merupakan raja zalim yang mengaku Tuhan di muka bumi. Maka orang yang tidak beriman kepadanya pasti akan dihancurkan atau dimatikan, dibunuh, ya. Nabi Musa alaihissalam selalu bersabar dan berani dalam berdakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu nabi yang bergelar Ulul Azmi atau kesabaran yang kuat dan tekad yang tangguh yang bulat. Dalam dakwahnya Allah memberikan mukjizat berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular raksasa. Jadi mukjizat itu dapat berubah wujudnya atau dapat terjadi ketika Allah mengizinkan. Kalau tidak Allah izinkan maka tidak akan terjadi apapun. Biografi kecilnya. Nabi Musa alaihissalam saat masih di dalam kandungan ibundanya, yaitu yang bernama Yukabad, dan Imron adalah ayahnya. Nah, ketika masa di dalam perut ibunya, keadaan Mesir pada waktu itu sangat gempar sekali. Nah, kenapa gempar? Ada dari dukun-dukun Fir'aun atau dari ahli peramalnya melihat akan lahir seorang bayi dari Bani Israel yang kelak akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Maka dari mulai saat itu Fir'aun berinisiatif untuk membunuh semua anak laki-laki yang dilahirkan. Nah, ketakutan tentunya di mata ibunda Musa waktu kecil itu ketika Fir'aun menyuruh tentaranya untuk membunuh anak laki-lakinya yang baru lahir. Sangat ketakutan sekali ibunda Fir'aun. Karena pada waktu itu, waktu hamil besar, dikhawatirkan yang lahir adalah laki-laki. Jadi merasa terganggu. Ya. Kalau laki-laki berarti terbayang di dalam wajahnya ibunda Nabi Musa akan dibunuh seketika. Tapi kalau perempuan akan terbebaskan. Nah, maka dengan keadaannya tersebut, kemudian ayahnya Nabi Musa, Imron, itu menenangkan istrinya Yokabad itu untuk selalu berdoa kepada Allah, memohon perlindungan. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a
يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah-pecah. Dia menindas dari segolongan mereka dari bangsa Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh dia Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, bagaimana untuk menyelamatkan putra yang kecil yang baru dilahirkan oleh Yokabad? Yang sebelumnya suami Yokabad menenangkan istrinya yang tengah hamil besar tersebut. Nah, di dalam kebimbangan hati tersebut, lalu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan ibunda Musa untuk menghanyutkan bayinya ke sungai. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, dan kami ilhamkan kepada Ummi Musa untuk menyusui Nabi Musa. Fa idza khifti 'alaihi fa'alqihi fil yam, jika kamu merasa cemas takut maka hanyutkanlah Nabi Musa itu ke sungai Nil, ya. Wala takhafi wala tahzani, jangan takut, jangan bersedih hati. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin, sesungguhnya kami akan mengembalikan dia kepadamu dan akan menjadikan dia sebagai Rasul. Itulah janji Allah yang diilhamkan kepada uminya Nabi Musa. Nah, aliran deras sungai Nil yang sungai terpanjang itu di dunia dalam sekejap mengayun-ayun kota kayu tersebut. Jadi ketika dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun, Nabi Musa kecil sudah dihanyutkan ke sungai Nil. Jadi ketika datang, bayinya sudah terbawa arus. Terbayang bagaimana sungai Nil yang besar, banyak di situ kuda Nilnya, banyak buayanya. Tetapi ketika keyakinan kepada Allah ditanamkan, alhamdulillah, Nabi Musa selamat. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan ketenangan dan keyakinan kepada Yokabad bahwa Musa akan baik-baik saja. Nah, tadi ini ayat yang Bapak bacakan. Ini terdapat di surat Al-Qasas ayat 7. Kita lanjutkan. Nah, ini merupakan sungai Nil yang ada di Mesir. Ya, Allah menyelamatkan Musa melalui istri Fir'aun yaitu Asia ketika berada di tepi sungai. Para dayang-dayang Siti Asia atau istri Fir'aun melihat ada kotak kayu yang sedang terombang-ambing oleh derasnya air. Kemudian Asia memerintahkan dayangnya untuk mengambil kotak tersebut. Ketika dibuka, ternyata kotak tersebut berisi bayi mungil yang senyum yang meluluhkan hati Asia. Nah, dipertemukannya dengan Fir'aun dan luluhnya hati Fir'aun karena senyumnya Nabi Musa, yang sebelumnya Nabi Musa ingin membunuhnya, tetapi karena ucapan Asia dan melihat bayi mungil tersebut senyum kepadanya, maka Nabi Musa tidak jadi membunuhnya. Lalu bagaimana untuk Nabi Musa supaya menyusu? Nah, setelah dicari para penyusu-penyusu yang baik,
Nabi Musa tidak mau menyusu kepada selain ibunya, karena janji Allah di dalam Al-Quran diterangkan, wa harramna alaihil marodi'a, kami halangi, kata Allah, Nabi Musa untuk menyusu kepada perempuan-perempuan yang menyusui. Faqalat hal adullukum, maka ada sebagian dari keluarga Nabi Musa yang berkata, hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian orang yang bisa merawat Nabi Musa dan dia merupakan orang-orang yang berbuat baik. Nah, maka disitulah Nabi Musa kemudian dipertemukan kembali dengan ibundanya, disusui oleh ibundanya. Maka disitu Nabi Musa terdiam dari nangisnya. Nah, di sini diterangkan di dalam surat 28, surat Al-Qasas ayat 12. Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil? Pertama, tanamkan keyakinan tinggi kepada diri sendiri bahwa kita akan berhasil. Seberat apapun cobaan, jika berserah kepada Allah, akan tenang hati kita. Sabar dalam menuntut ilmu dan sabar dalam segala cobaan. Setiap orang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan semena-mena kepada orang lain. Kemudian kekuasaan bisa membuat seseorang melupakan kebenaran. Demikian materi untuk kisah Nabi Musa waktu kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.